Shalom, selamat bertemu kembali dalam mata kuliah misiologi. Para mahasiswa dan mahasiswi yang dikasihi Tuhan, di awal-awal saya sudah memberitahu definisi tentang misiologi, tapi barangkali saya akan ulangi lagi pengulangan agar mengingatkan para mahasiswa yang sesungguhnya bahwa misiologi dari bahasa Yunaninya artinya mission, berarti to send atau mengirim, to send, mengirim, delegasi, mengirimkan. Dari bahasa aslinya adalah missio atau mission, berarti to send, mengirimkan delegasi. Saudara tahu delegasi? Delegasi itu satu tim, sekelompok manusia yang sudah dibekali dengan profesionalismenya untuk melaksanakan tugas atau mewakili pimpinan negara. Berarti kita saat melaksanakan misi, melaksanakan perintah dari yang memberikan perintah misi ini, kita harus lebih profesional, sungguh-sungguh mempersiapkan diri dalam menyelesaikan misi ini. Karena sesungguhnya misi ini seperti kalau ada ditambahkan apostole, artinya mengirim dengan otoritas. Saudara tahu, manakala Bapak Presiden memerintahkan duta besar, dan duta besar di negara yang duta besar ini bertugas, dia diberi otoritas sepenuhnya mewakili pimpinan negara untuk kebaikan, berpihakan kepada negaranya. Sama, manakala kita sedang menyelesaikan atau melaksanakan misi, kita itu sedang dikirimkan delegasi untuk ada penuh power, otoritas. Siapa yang memberikan? Tuhan. Allah memberikan otoritas penuh kepada saya, kepada para mahasiswa, untuk menyelesaikan misinya, yaitu apa? Kabar baik. Kabar baik itu adalah kabar keselamatan, sukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Definisi lengkapnya adalah pemberitaan kabar baik, artinya pemberitaan Injil sebagai proses tanggung jawab umat Allah memberitakan Yesus Kristus dengan penuh kuasa Roh Kudus, sehingga orang-orang yang lain pun mendengar, menerima dan melaksanakan pertobatan. Saya sengaja harus membacakan supaya pelan-pelan, supaya tidak salah satu kalimat pun. Sesungguhnya kita memberikan kabar baik, memberitakan kabar baik itu adalah di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi, bahkan orang yang mendengarkannya ini mengambil keputusan sehingga dinamakan gereja, apalagi setelah dibaptis. Saudara, pengertian kabar baik adalah sudah kita jelaskan tadi, Yesus Kristus yang telah datang ke dunia, telah mati untuk menanggung dosa-dosa semua manusia, karena berarti barang siapa yang percaya kepadanya akan beroleh kehidupan yang kekal. Karena memang sesungguhnya dialah juru selamat. Yang Injil, Evangelion, Injil adalah bentukan kata kerja to evangelis artinya pergi menginjil, yang secara hurufiah artinya to hear good news, mendengarkan kabar baik. Itulah pengertian dari Injil. Nah, saudara-saudara yang sedang belajar, sesungguhnya kapan dimulai saudara sedang bermisi? Belajar sedang kuliah pun saudara sedang bermisi.
Apalagi nanti setelah menyelesaikan studi ini, Anda harus mengerjakan tugas kabar baik ini ke seluruh suku bangsa, ke seluruh bangsa. Dengan otoritas dari yang maha tinggi, yaitu otoritas Tuhan. Kenapa demikian penting? Karena ini memang mendesak. Mendesak sekali untuk pemberitaan Injil. Bukan sekedar memberitakan tentang kebaikan saja, tetapi memberitakan ada seorang juru selamat. Melalui nama dialah manusia yang percaya kepadanya diselamatkan. Ditanggung segala dosanya, dihapuskan dosanya, karena dijamin oleh seseorang ini, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Cakupan pelaksanaan pemberitaan kabar baik itu akan memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Hubungan ke Allah adalah melaksanakan misi kita kepada Allah. Lalu yang kedua, hubungan diri sendiri. Hubungan diri sendiri Anda, berarti menyerahkan diri Anda untuk melaksanakan misi Allah atas utusan atau yang diberi otoritas kepada saudara. Dan yang ketiga, hubungan keluar ke dunia, bergerak untuk memproklamirkan Injil Yesus kepada orang yang belum mendengarkan Injil. Itulah sesungguhnya misi. Misiologi. Saudara, tadi ada 3 hal tadi yang saya katakan. Apa tadi? Bahwa manakala kita melaksanakan pekerjaan baik itu, mendengarkan kabar baik, bermisi, kita itu sedang memperbaiki hubungan sebenarnya. Hubungan saudara pribadi dengan Allah. Artinya kita Tuhan sedang memberikan jalan jembatan yang baik, dan kita dilayakkan menjadi hambanya, dan kita mengerjakan langsung otomatis setelah pertobatan kita untuk melaksanakan misi Allah. Terus berkelipatan, bahwa misi Allah belum selesai sampai Tuhan Yesus datang kedua kali barulah selesai. Yang kedua, untuk hubungan diri sendiri, bahwa kita menyerahkan diri ini untuk menjadi pelaksana misi Allah. Hubungan diri sendiri, kita membereskan diri sendiri juga di hadapan Allah, supaya kita dilayakkan, diperkenan Allah menjadi misinya, menjadi tenaga pemberita Injilnya. Hubungan keluar ke dunia. Makanya saudara-saudara, sebelum kita berkeluar ke dunia, bereskan, lakukan yang terbaik, persiapkan dirimu agar diri kita ini benar-benar mampu dan layak untuk memberitakan Injil Tuhan. Banyak hal yang akan menjadi bagian pekerjaan baik ini, yaitu kabar baik ini, sehingga kita akan membentuk namanya gereja. Kalau kita mau melayani di gereja, perlu kita mengelola prinsip-prinsip yang baik, prinsip-prinsip rohani, dan prinsip-prinsip administrasi gereja. Prinsip-prinsip rohani adalah bahwa memang gereja, suatu kumpulan umat Tuhan, yang dinamakan gereja, ada yang dijawab oleh mahasiswa, gereja adalah gedungnya. Boleh benar, gedungnya, sinodenya boleh benar. Tapi hakiki prinsip gereja adalah orang yang telah mendengarkan kabar baik itu dan menyerahkan dirinya untuk percaya dan siap untuk dijadikan misinya Allah. Nah, prinsip-prinsip dasar ini artinya kita double function, 2 fungsi. Sesungguhnya gereja, prinsip-prinsip gereja terhadap kehidupan kita adalah sekaligus prinsip-prinsip administrasi gereja. Apa yang saya maksud? Begini, gereja sesungguhnya saudara pribadi lepas pribadi yang percaya Tuhan Yesus Kristus. Tapi pun sebagai bermasyarakat kita memiliki pengadministrasian, kita ada di gereja mana, sinode mana, dan gedung gereja kita di mana.
Maka prinsip ini harus saya sampaikan kepada para mahasiswa. Gereja, tugas gereja yaitu memberitakan kabar baik, prinsip-prinsipnya yang baik. Satu, tugas yang pertama, gereja harus memproklamirkan kabar baik dan menjadi kesaksian. Bukan hanya dalam lingkungan gereja saja. Karena sesungguhnya di lingkungan gereja bukanlah kumpulan orang-orang suci, museum orang-orang, tapi orang-orang yang jahat, orang-orang yang berdosa, lalu mendengarkan kabar baik, diterima oleh Tuhan, untuk terus dibimbing karakternya, kehidupannya, ketulusan, keikhlasannya di hadirat Tuhan, sehingga layak yang diramakan. Ini prinsip yang pertama. Gereja harus memproklamirkan kabar baik dan kesaksian gereja. Bukan hanya dalam lingkungan gereja, melainkan kepada sebanyak mungkin jiwa yang bisa dijangkau. Itulah namanya prinsip gereja. Berarti gereja bergerak terus, satu lingkungan, tapi juga harus keluar, menjangkau sebanyak mungkin jiwa. Karena banyak terobosan, manakala bergerak keluar, akan datang jiwa-jiwa yang baru. Jadi yang pertama, para mahasiswa ingat, prinsip yang pertama tadi, gereja harus memproklamirkan kabar baik dan kesaksian. Kesaksian yang benar. Kesaksian apa? Kesaksian Yesus Kristuslah Tuhan, Juru Selamat, penghapus dosa, yang menjamin ke surga. Maka ini yang dikabarkan keluar, orang yang dari luar percaya pun masuk sebagai umat gereja. Yang kedua, prinsip yang kedua adalah gereja harus mengajar atau mendidik lingkungan pada tujuan yang terbaik. Lingkungan yang pertama dalam gereja. Yang kedua di dalam luar. Gereja harus mengajar, mendidik lingkungan pada tujuan yang terbaik. Maka fungsi gereja adalah memberi pengaruh yang baik kepada lingkungan. Inilah suatu cara memberitakan Injil yang efektif dan efisien. Prinsip yang kedua yang saudara ingat tadi, gereja harus mendidik, mengajar lingkungan menjadi yang terbaik. Prinsip yang ketiga adalah gereja harus melayani kebutuhan pribadi-pribadi agar untuk mempercepat perkembangan jemaat yang ada pada kita. Gereja harus melayani kebutuhan pribadi lepas pribadi. Karena memang masing-masing pribadi, termasuk saudara harus terlayani dengan baik dalam gereja saudara. Jemaat, jiwa-jiwa yang baru kita bawa dari luar ke dalam pun, kebutuhan rohaninya pun harus terlayani dengan baik. Tidak bisa diam. Gereja tidak boleh diam. Gereja tidak boleh apatis. Gereja harus terus memberikan dirinya keterbukaan para memberikan kesaksian dan memberkati. Prinsip yang keempat, gereja harus bersekutu dengan Allah. Bersekutu dengan Allah artinya terus-menerus mengandalkan Tuhan Allah. Gereja harus terus-menerus mengandalkan Tuhan Allah. Betul, memang gereja adalah suatu organisasi, suatu gedung, kumpulan umat. Tidak berhenti di situ. Karena sesungguhnya adanya gereja adalah untuk menyembah, memuji, memuliakan Allah dan mendengarkan firman Allah. Maka gereja hadir harus bersekutu dengan Allah. Harus mengalami perubahan dalam hidup yang dibersihkan, yang diberdayakan, yang disempurnakan, yang disehatkan oleh Allah. Dan ada pertemuan pribadi masing-masing jemaat dalam gereja, intim dengan Allah dalam kehidupan masing-masing. Saudara, itulah empat prinsip tadi yang saya sampaikan. Ada hal-hal prinsip ini harus menjadi bagian dari misi. Misi yang pertama tadi saya sampaikan adalah suatu panggilan untuk kita diutus. Saat diutus sebagai delegasi itu
diberi otoritas. Otoritas yang Tuhan beri apa? Kita berotoritas memberitakan Injilnya. Memiliki otoritas yang penuh tanpa campur-campur segala hal-hal yang memalukan Tuhan. Contoh dicampur dengan jimat, campur dengan mantra-mantra. Tidak. Tetapi misi adalah memberitakan sepenuhnya tentang grand plan Allah, rencana besar Allah untuk menyelamatkan dunia ini di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus yang harus kita kabarkan. Dan kita punya otoritas itu oleh Roh Kudus. Manakala kita sudah dalam lingkungan, lalu keluar, di luar pun kita menjadi saksi. Dan orang yang percaya pun kita bawa ke dalam. Maka tadi ada 4 prinsip yang sudah saya paparkan. Selanjutnya ada banyak tugas gereja nanti di dalam. Keempat prinsip ini menjadi dasar, menjadi fundamen lebih dahulu. Yang selanjutnya dalam gereja nanti bermisi ataupun melaksanakan tugas pemberitaan Injil adalah berarti mempertumbuhkan, mendidik, mengkaderkan, terus-menerus. Bukankah dalam amanat agung Tuhan Yesus memerintahkan, pergilah ke Yerusalem, ke Yudea, ke Samaria, bahkan ke seluruh ujung bumi. Beritakanlah Injil, didiklah semua bangsa, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ada tugas yang terkandung di sana. Mendidik, mengajar dalam prinsip itu tadi. Berarti umat yang ada di dalamnya, kita didik, kita kaderkan, kita terus bekali. Selanjutnya ini adalah menjadi generasi penerus untuk misi kita. Misi tidak bisa berhenti dalam suatu waktu. Misi tidak boleh berhenti dalam suatu momentum. Misi harus setiap hari dilaksanakan, maka setiap hari juga memanusiakan yang telah mendengarkan Injil Tuhan, Injil keselamatan itu. Saudara-saudara, para mahasiswa, saat-saat saudara sedang belajar, saudara mempraktekkan, mempelajari teori-teorinya. Selanjutnya saat mempelajari teori, saudara langsung praktekkan, itu adalah yang terbaik. Dan semacam mempersiapkan diri menjadi delegasi untuk bermisi, delegasi yang diberikan otoritas penuh oleh Tuhan. Berarti siapkan diri Anda bahwa untuk mengerjakan tugas ini mulia dan banyak dari Tuhan. Tuhan pasti akan menyertai. Bukankah ayat firman Tuhan mengatakan Tuhan akan menyertai sampai kesudahan dunia, sampai ke ujung bumi kita akan disertai Tuhan. Sekali lagi tadi ada beberapa prinsip tentang misi gereja. Yang pertama, gereja harus memproklamirkan kabar baik dan kesaksian yang terbaik. Yang kedua, gereja harus mengajar atau mendidik lingkungan pada tujuan yang terbaik. Apa tujuan yang terbaik? Tujuan kekekalan, bahwa Yesus Kristuslah satu-satunya juru selamat. Yesus Kristus satunya jalan menuju surga. Yang ketiga, gereja harus melayani kebutuhan pribadi lepas pribadi. Ini nanti akan berkaitan dengan pastoral. Setelah jemaat kita jadikan umat Tuhan. Seseorang yang sebelumnya belum menerima Tuhan Yesus, telah menerima Tuhan Yesus, kebutuhan rohaninya pun harus terlayani. Tidak boleh dibiarkan. Harus berkelanjutan. Dimuridkan, dibaptis, dibimbing, sehingga pertumbuhan imannya bertumbuh menjadi dewasa. Terus, dan gereja harus bersekutu dengan Allah, karena gereja harus mengalami perubahan-perubahan yang dahsyat, yang bagus, sehingga semua manusia yang ada dalam gereja itu diberdayakan. Mendapat pengalaman, wujud pengalaman yang terbaik, privasi dengan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Itulah beberapa prinsip
misiologi. Yang pasti waktu prinsip misiologi ini dipraktikkan, sudah pastilah kita akan mendapatkan pengalaman-pengalaman yang indah dalam penyertaan Tuhan. Saya akan memberikan contoh. Memang waktu itu barangkali belum disebut gereja, tetapi suatu cara memimpin. Contohnya, Musa, pemimpin Israel, dia dibimbing, diberikan nasihat oleh mertuanya, Yitro, mertua Musa, mengajari, mendidik untuk bagaimana administrasi umat Tuhan. Bagaimana memberikan delegasi kepada anak-anak rohaninya. Yang pertama, Yitro ini kan mertua Musa, memberikan, mengajarkan. Yitro terkagum-kagum sekaligus bertanya dalam hatinya, segala permasalahan bangsa Israel dalam perjalanan di padang gurun, tiap hari permasalahan itu dibawa kepada Musa. Maka dinasihatkan Yitro sebagai mertuanya Musa mengatakan, berdoalah kepada Tuhan. Berilah delegasi, berikan kader kepada orang lain, pemimpin-pemimpin, sehingga tidak semua permasalahan menjadi engkau yang mengurus. Yang pertama, berdoa pada Allah, maka membawa semua permasalahan pada Allah. Yang kedua, Musa mengajar mereka tentang peraturan-peraturan dan hukum. Dan yang ketiga, Musa memperlihatkan pada mereka jalan, cara mereka harus jalan dituntun Tuhan. Yang keempat, Musa menunjukkan tugas-tugas mereka, tugas-tugas bangsa ini. Yang kelima, Musa mengorganisir rakyat ke dalam kelompok-kelompok. Ada kelompok 1000, kelompok 100, 500, 10, 50, itulah desain kelompok mereka. Dan Musa memilih orang-orang yang berkualitas pada setiap kelompok itu. Sepertinya kita mendengar, membaca berikut tentang Musa mendapatkan nasihat dari Yitro mertuanya ini, seolah-olah pelajaran manajemen, betul. Tetapi dalam misiologi pun kita perlu juga mempraktekkan manajemen ini agar keberhasilan melaksanakan misi Allah ini mendapatkan hasil yang besar. Karena melaksanakan tugas misi ini dari orang per orang berkelompok menjadi satu kelompok tim, merupakan delegasi Allah. Dan tim masing-masing orang pribadi ini ada bakat-bakat berkualitas dari masing-masing. Kualitas memimpin, kualitas keberanian, kualitas menasihati, kualitas pendalaman tentang firman Tuhan untuk mengkalimatkan bagaimana kualitas relationship. Saudara, para mahasiswa, apa talenta Anda? Apa kekuatan yang saudara miliki? Bukan kekuatan fisik yang saya maksud, kekuatan yang Anda miliki itu akan dipakai Tuhan untuk saudara memaknai misi ini, melakukan atau memperhatikan misi ini, tapi berkelompoklah dengan teman-teman dengan menjadi suatu kekuatan atau satu tim akan menghasilkan misi ini menjadi berhasil lebih berlipat kali ganda. Jangan bergerak satu persatu sendirian. Satu harus ditopang yang lain. 1, 2 orang, 3 orang harus ditopang dengan orang lain, dengan kekuatan yang lain. Ahli bahasa mungkin, ahli bersahabat, ahli bernego, ahli untuk mengkomunikasi relationship, ahli
pendekatan dan segala macam. Saya mau nasihatkan, di masa-masa ini, bahkan mungkin ahli media, kita akan melaksanakan misiologi, melaksanakan misi memberikan kabar baik Allah, harus menggunakan semua daya. Maka kita akan efisien dan efektif melaksanakan tugas misi yang Tuhan berikan kepada kita. Apa yang saudara punya? Sama seperti waktu Musa ditanya Tuhan, waktu Musa menghadap Firaun, ya. Musa, apa yang ada padamu? Tongkat. Ya. Dengan tongkat itu Musa menunjukkan kedahsyatan Allah, menyaksikan keluar biasaan Allah, menunjukkan, memberitakan kabar baik dari Allah. Kabar baik apa? Kabar baik bahwa bangsa Israel harus pergi keluar dari tanah Mesir untuk beribadah kepada Allah yang maha besar itu. Ada suatu tempat yang Tuhan tunjukkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah beberapa prinsip yang sudah saya sampaikan tadi dan beberapa arahan, bahkan keteladanan yang diberikan Musa, yaitu akibat nasihat dari Yitro mertuanya Musa, bisa kita teladani juga. Jangan lupa, manakala memberitakan Injil Tuhan, kalau boleh dan harus merupakan satu tim. Kekuatan tim lebih dahsyat, sehingga waktu berdoa dan mohon pimpinan Tuhan, apapun yang sudah kita siapkan, bagaimana nanti mengajar, bagaimana mendidik jiwa-jiwa yang baru, dan bagaimana itu memperlihatkan suatu kesatuan, sehingga efisien dan efektif dalam menyelesaikan tugas yang dari Allah. Bukankah tadi misi dikatakan suatu delegasi untuk mendengarkan, suatu tim delegasi yang diberikan otoritas penuh dari Allah. Otoritas penuh bukan untuk main-main. Otoritas penuh dari Allah, tidak hanya untuk kebanggaan seseorang, bukan untuk pencitraan seseorang, untuk kesombongan, tidak, tetapi merupakan satu tim untuk memenangkan sebanyak mungkin jiwa-jiwa yang harus diselamatkan Tuhan Yesus Kristus. Percayalah, dengan segala daya potensi yang saudara miliki, dengan segala bakat yang ada padamu, Anda akan dipakai Tuhan. Ingat, jangan lakukan sendiri-sendiri. Bahkan lebih dahsyat yang akan kita dapatkan, akan lebih luar biasa, efektif dan efisien manakala prinsip-prinsip tadi kita sudah lakukan. Pertama, prinsip dari gereja harus memproklamirkan kabar baik, gereja harus mendidik yang terbaik untuk lingkungan, gereja harus melayani kebutuhan umat dengan sungguh-sungguh, artinya saling memperhatikan bahwa kebutuhan rohani harus terus bertumbuh, dan gereja harus bersekutu intim dengan Allah, harus mengalami perubahan-perubahan hidup yang benar. Waktu membuat tim pun perhatikan pertumbuhan rohani tim saudara-saudara. Jangan sembarangan, jangan pilih orang yang tinggi hati atau sombong atau yang egois. Pilih, cari timmu yang tulus, ikhlas, yang serius, yang sungguh-sungguh, dan yang terpanggil untuk memberitakan Injil Tuhan. Karena ini kehormatan dari Allah. Allah yang menyiapkan manusianya, Allah yang menyiapkan hamba-hambanya, Allah akan menyiapkan segala yang diperlukan tim ini dengan segala sarana dan prasarana yang Tuhan akan berkatkan. Percayalah. Dan harus bijaksana, minimal seperti meniru nasihat Yitro mertuanya Musa. Kalau sekian level ini orang yang punya keahlian memimpin untuk ini. Kalau level sekian ada permasalahan umat, ini aja yang harus terseleksi oleh Roh Kudus,
seleksi oleh masyarakat, oleh alam. Saudara, saya dan saudara pun akan terseleksi. Studimu, bagaimana Anda belajar saat ini? Cara Anda belajar saat ini akan mewarnai cara pelayananmu di hari kemudian. Saya ulangi sekali lagi. Bagaimana saudara belajar firman Tuhan, belajar teori-teori misiologi, akan mewarnai bagaimana saudara akan melayani di kemudian hari. Dengan kata lain, serius lakukan prinsip-prinsip yang Tuhan berikan tadi melalui Bapak dosen. Serius lakukan panggilan Allah. Seriuslah mempelajari semua apa mata kuliah yang diberikan dosen. Jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut, kerja keras sungguh-sungguh. Ini akan mewarnai hidup pelayananmu di kemudian hari. Atau dengan kata lain begini, hasil tidak akan mendustai proses yang dijalani. Waktu belajar saat ini adalah proses kehidupan kita, mendapatkan ilmu sedikit demi sedikit, terus berkesinambungan, berkelanjutan, bagaimana untuk membentuk tim, bagaimana untuk membentuk karakter yang dididik oleh firman Tuhan sungguh-sungguh agar tulus dan ikhlas, bagaimana belajar firman Tuhan, ayat-ayat firman Tuhan dipelajari sungguh-sungguh serius, dihidupi dalam kehidupannya, akan menjadikan nafas kehidupan dan mewarnai di kemudian hari cara pelayanan kita. Maka nasihat Bapak dosen, serius lakukan setiap apa yang diberikan oleh dosen Anda. Hari ini saya memberikan beberapa prinsip tadi dan nasihat-nasihat di Alkitab melalui nasihat hambanya Yitro, mertua Musa, untuk menjadikan kita bijaksana dan cerdas untuk melaksanakan misi Allah. Karena misi Allah, misi yang mulia. Karena kita suatu delegasi yang terpilih, yang terpimpin dengan baik dan rapi. Semua untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Jangan ragu-ragu, saudara para mahasiswa. Kerjakan tugasmu. Anda sedang dididik termasuk karakter dan hati sanubari kita dididik untuk mengerti apa rencana Allah. Kadang-kadang ambisi, kadang-kadang egois muncul, kadang-kadang keinginan pribadi muncul. Tapi ingat, Roh Kudus yang akan memberkati saudara dalam setiap langkah kehidupan. Selamat belajar dan selamat mengerjakan tugas-tugas belajar. Setiap titik keringat dan air mata berkenan di hadirat Tuhan. Jerih lelahmu tidak sia-sia di hadirat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.